Nah, Proka dan Dinasiku sekalian, sekarang saya sudah sampai dan sedang berada di area Kedaton Kayangan Api Abadi yang terletak di Dukuh Ngembul, Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pertanyaannya, ada misteri apa di balik Kedaton Kayangan Api Abadi tersebut? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah tentang Sang Prabu Angging Dharma yang dikenal pada masa sejarahnya sebagai manusia setengah dewa. Seperti apa kisahnya? Begini kisah cerita sejarahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara Gunung Kendeng
berdiri sebuah kerajaan bernama Malowopati. Rajanya bergelar Prabu Angling Darma. Selain seorang raja yang arif dan bijaksana serta kaya raya, juga memiliki wajah yang sangat tampan rupawan. Itulah Prabu Angling Darma. Ia suka bertapa dan berkelana mencari pencerahan jiwa, sehingga ia termasuk seorang raja yang disegani oleh kawan maupun lawan karena kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya. Prabu Angling Darma juga dikaruniai anugerah mengerti dan mengetahui bahasa semua binatang. Ketika Angling Darma masih berusia muda, ia senang keluar masuk daerah dan wilayah. Banyak negeri yang disinggahinya. Semua itu ia lakukan untuk mendapat wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman serta pencerahan hidup. Lalu, siapakah sejatinya Prabu Angling Darma itu? Prabu Angling Darma adalah titisan Batara Wisnu sebagai keturunan ketujuh dari Arjuna. Garis silsilahnya sebagai berikut. Arjuna berputra Abhimanyu. Abhimanyu berputra Parikesit. Parikesit berputra Yudayana. Yudayana berputra Gendrayana. Gendrayana berputra Jayabaya. Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti. Dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Darma. Kisahnya sebagai berikut. Semenjak Yudayana, putra Parikesit naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yuwastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yuwastina kepada Gendrayana putranya. Pada suatu hari, Gendrayana menghukum adiknya sendiri yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman. Lalu Batara Narada turun dari kayangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukuman, Gendrayana dibuang ke hutan belantara, sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada di Yawastina. Yang kemudian di tengah hutan belantara, Gendrayana membangun kerajaan sendiri yang kemudian dinamai sebagai Mamenang, yang setelah mangkat kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, atau juga disebut sebagai Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Indita Sustrisinga Parakrama Utung Gadadewa, yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Hasil perkawinannya dengan Dewi Sara memiliki 5 anak, yaitu Sri Sarweswara, Dewi Pramesti, Dewi Sasanti, Dewi Pramuni, dan Jaya Amijaya. Sementara itu, di Yawastina, Sudarsana yang juga sudah mangkat, yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sari Wahana. Sari Wahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya lagi yang bernama Astradharma. Antara Wayastina dan Mamenang terlibat perang saudara yang berlarut-larut kala itu. Atas usaha pertapa sakti kera putih bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun, lalu kedua negeri pun berhasil didamaikan, yaitu dengan melalui perkawinan Astradharma dengan Pramesti, putri Jayabaya. Pada suatu hari, Pramesti bermimpi
bertemu Batara Wisnu yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya. Dan ketika bangun, tiba-tiba perutnya telah mengandung, telah membesar. Astra Dharma marah menuduh Pramesti telah berselingkuh. Lalu ia pun mengusir istrinya pulang ke Mamenang. Dan Jayabaya marah melihat keadaan Dewi Pramesti putrinya yang terlunta-lunta. Ia pun mengutuk negeri Yuwastina tenggelam oleh banjir lumpur. Dan kutukan tersebut menjadi kenyataan. Astra Dharma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina beserta seluruh rakyatnya. Setelah kematian suaminya, Dewi Prawasti melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Angling Dharma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan mangkatnya Jayabaya yang berhasil mencapai moksa. Sehingga tahta Mamenang kemudian diwariskan oleh kepada Jaya Amijaya, saudara sekandung Dewi Pramesti. Setelah dewasa, Angling Dharma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya sendiri, bernama Malawapati atau Malowopati. Di sana ia memerintah dengan bergelar Prabu Angling Dharma atau Prabu Aji Dharma. Angling Dharma sangat gemar berburu. Pada suatu hari, ia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang sedang dikejar harimau. Setiawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Angling Dharma juga melamar Setiawati sebagai istrinya. Kakak Setiawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya terlebih dulu sebagai bukti bahwa calon suaminya nanti benar-benar mampu melindungi adik kesayangannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angling Dharma. Sejak saat itu Setiawati menjadi permaisuri Angling Dharma, sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai Mahapatih di kerajaan Malawapati atau Malowopati. Pada suatu hari ketika sedang berburu, Angling Dharma memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Angling Dharma pun membunuh ular jantan itu, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya. Tujuannya yaitu agar supaya Nagaraja suaminya membalas dendam kepada Angling Dharma. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malowopati dan menyaksikan Angling Dharma yang sedang curhat membicarakan tentang perselingkuhan Nagagini kepada Setiawati istrinya. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Dharma. Kemudian Nagaraja menyatakan ingin moksa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Angling Dharma. Ilmu tingkat tinggi ini yang harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, kemudian Nagaraja pun mangkat moksa. Dan sejak mewarisi ilmu Aji Gineng, Angling Dharma menjadi paham segala bahasa binatang. Hingga suatu ketika Angling Dharma tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak atau cecak. Hal itu membuat Setiawati tersinggung. Angling Dharma menolak berterus terang. Karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng, membuat Setiawati bertambah marah. Setiawati pun memilih pati obong, yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Angling Dharma berjanji lebih baik menemani Setiawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan Purnama, Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing.
Dari percakapan kambing itu, Angling Dharma sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka seketika Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Angling Dharma tidak menyertainya. Perbuatan Angling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebusan dosanya. Kerajaan Malawapati atau Malawapati pun dititipkannya kepada Batik Madrim. Dalam perjalanannya, Angling Dharma bertemu 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Dharma dan menahannya untuk tidak pergi. Angling Dharma menuruti sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam. Lalu Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia. Angling Dharma pun berselisih dengan mereka bertiga mengenai hal itu. Akhirnya ketiga putri itu mengutuknya menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanegara yang sekarang menjadi Bojonegoro. Di sana ia dipelihara oleh seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk adalah anak seorang Demang. Sementara itu, di desa lain di kerajaan Bojanegara hidup sepasang suami istri bahagia bernama Bermana dan Bermani. Di dekat rumah mereka terdapat sebuah pohon nangka. Di pohon nangka tersebut tinggal seorang jin yang jatuh cinta kepada Bermani. Suatu hari ketika Bermana pergi mencari sarang tawon untuk mengambil madunya untuk diberikan kepada istrinya yang sedang ngidam, jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia persis seperti Bermana dan menemui Bermani. Bermani tidak menaruh curiga, menerima Bermana palsu sebagaimana ketika ia menerima Bermana suami aslinya. Baru ketika Bermana asli pulang, terkejutlah dia. Bermani terkejut karena suaminya menjadi kembar 2. Sedangkan Bermana asli juga ikut kaget. Loh, kok ada orang persis seperti dirinya ada di rumahnya? 2 orang kembar ini tentu saja bertengkar hebat, menyatakan dirinya yang Bermana asli. Sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami aslinya. Kasus ini menggegerkan kerajaan Bojanegara. Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini. Hingga akhirnya permasalahan dibawa ke hadapan Raja Dharmawangsa. Namun sang raja juga angkat tangan, tidak dapat memutuskan dengan bijak. Sang raja pun menyelenggarakan sayembara. Barang siapa dapat memecahkan kasus ini, maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan. Berita sayembara sampai ke telinga Ki Demang dan Jaka Geduk. Atas saran Belibis Putih, Ki Demang mengikuti sayembara. Maka diadakanlah peradilan umum, disaksikan oleh sang Raja Bojanegara dan rakyatnya. Ketika diminta mengaku siapa Bermana palsu, tetap saja tidak ada yang mau mengaku, sampai Ki Demang menyatakan dan memerintahkan Bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendil. Kendil itu wadah air atau teko zaman dulu yang terbuat dari tanah. Bagi yang tidak dapat masuk kendil berarti Bermana palsu. Karuan saja Bermana yang asli, karena manusia biasa kesulitan untuk masuk ke dalam kendil. Sedangkan Bermana palsu yang sebenarnya adalah jin dengan mudah merubah dirinya menjadi asap lalu masuk ke dalam kendil. Begitu seluruh asap sudah masuk ke dalam kendil, Ki Demang segera menutup rapat kendil
agar jin tidak dapat keluar, dan mengumumkan bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam kendil itu adalah jin yang menyerupai sebagai bermana. Atas keberhasilan itu, Ki Demang diangkat sebagai hakim negara, sedangkan Belibis Putih diminta sebagai pemeliharaan Ambarawati, putri Dharma Wangsa tercantik di Bojanegara. Angling Dharma yang telah berwujud Belibis Putih bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam, ia menemui Ambarawati dalam wujud manusia. Hingga akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta, kemudian menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu, Ambarawati pun mengandung. Dharma Wangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang Belibis Putih, pemeliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, Belibis Putih kembali ke wujud aslinya, yaitu sebagai Angling Dharma. Sedangkan Yogiswara berubah wujud kepada aslinya sebagai Batik Madrin. Yang sebenarnya kedatangannya adalah untuk menjemput Sang Prabu Angling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan kedua inilah lahir seorang putra bernama Angling Kusuma yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanegara. Sedangkan Prabu Angling Dharma sendiri moksa bersama Malawapati atau Malawapati dan rakyatnya yang tak lain dan tak bukan adalah manusia-manusia buatan Dewa Wisnu itu sendiri. Nah, dari keturunan Angling Kusuma inilah penguasa Rajakwesi dan Raden Tumenggung yang saya informasikan di video bagian ke-1 tempo hari berasal usul. Sedangkan Kedaton Kayangan Api Abadi ini adalah bekas pati obongnya Dewi Setiawati, sang permaisuri Prabu Angling Dharma. Seperti apa tempatnya? Bagaimana sikonnya? Ikuti saya. Saya akan menunjukkan kepada panjenengan semuanya melalui rekaman video berikut ini. Come on!
Om Vishnu
Wisnumurtiya Namah. Om 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 Wisnumurtiya
Ibu bumi popo angkasa mangku bumi mangku angkasa ingsun ngadeg setengahe jagat manunggaling kawula Gusti. Maos mantra sajroning ati ngagem raos ingsun kang suci sirna ilang kabeh nafsuku manembahku ibu bumi. Tetek tatak semangat juangku ladu murup ing jero dodoku welas asih dadi kemoku huswa matoyo langgeng gesangmu ingsun ngadeg setengah jagat manunggaling kawula Gusti.
Itu tadi informasi yang bisa saya bagikan secara publik tentang kisah sejarah leluhur kita di Nusa Jawa tempo dulu, yang terjadi, yang pernah ada dan pernah terjadi di wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan Kabupaten Bojonegoro. Dan sampai jumpa lagi di sejarah-sejarah berikutnya ya. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat. Rahayu, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anut saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan. Ngandelaken syukur oleh wong tapa ingkang awasa mumpul tan mikir pawewanian iku pantes sira purana kaki sartane